Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudine Ibnu Kadir dengan NIM 2313128. Hobi saya memancing. Oke, saya di sini ingin menyelesaikan tugas UTS saya di mata kuliah Etika dan Estetika. Di sini saya ingin membahas salah satu konten yang sempat viral waktu itu dengan menggunakan teori yang saya pilih, yakni teori deontologi. Oke, konten yang saya pilih adalah kasus Galilos yang sempat viral waktu itu karena menuduh seorang pengemudi ojek online atau ojol sebagai begal. Kalau kita melihat sekilas, konten seperti ini memang gampang banget buat orang emosi. Apalagi di era sekarang ini gitu. Netizen sering kali langsung percaya sama potongan-potongan video yang tanpa mencari tahu kronologinya terlebih dahulu. Akibatnya kolom komentar langsung penuh dan banjiran hujatan-hujatan. Bahkan banyak yang langsung menghakimi orang yang ada di dalam video tersebut. Nah, di sini etika bermedia sosial diuji. Saya menggunakan teori deontologi ini yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Intinya sederhana, yakni menurut teori ini suatu tindakan dinilai benar ataupun salah bukan karena hasil akhirnya, akan tetapi karena apakah tindakan itu dilakukan sesuai kewajiban moral atau tidak gitu. Misalnya, kewajiban kita adalah berkata jujur, tidak memfitnah orang lain, menghormati orang lain, menghormati perbedaan, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas bukti kebenarannya. Nah, kalau kita hubungkan dengan konten Galilos ini, ada beberapa hal yang bisa kita analisis. Yang pertama, kalau memang seseorang dituduh sebagai begal, belum fakta atau belum terbukti bahwa ia itu membegal, tidak ada bukti yang kuat lah intinya, maka tindakan tersebut secara etika bermasalah. Karena itu kita punya kewajiban moral untuk memastikan informasi itu benar sebelum dipublikasikan. Sebelum kita mempublikasikan beberapa video, kita harus menguji terlebih dahulu, harus melihat terlebih dahulu konten ini terbukti kebenarannya ataupun tidak. Kalau terbukti, apakah ada bukti-bukti yang kompleks yang bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, konten seperti ini bisa berdampak sangat besar sekali. Seorang dicap baik dan buruk di dalam media sosial seperti itu. Nah, ketika dia dicap buruk di media sosial disebabkan oleh ulah konten kreator yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya yang dialami oleh ojek online ini, seorang pengendara ojek online ini, dia merasa dirugikan, dia merasa nama baiknya rusak. Bahkan meskipun nantinya terbukti tidak bersalah, belum tentu semua orang yang sudah nonton video itu akan mengetahui klarifikasinya gitu. Nah, di era digital saat ini, satu video bisa ditonton banyak orang, bisa ditonton jutaan orang dalam hitungan jam, bahkan hitungan menit. Nah, akan tetapi klarifikasi seringkali tidak seviral tuduhan awal. Nah, ini yang menjadi persoalan etis. Kemudian yang ketiga, yakni sebagai konten kreator, jangan hanya cuma untuk mengejar views atau penonton, atau mengejar like atau mengejar followers. Memang sah-sah aja gitu dalam bersosial media, dalam meningkatkan akun TikTok ataupun Instagram ataupun YouTube gitu kan. Akan tetapi jangan kita melakukan seperti itu hanya untuk viral. Kita mengorbankan hak orang lain, kita mengorbankan hak dan martabat orang lain untuk membuat diri kita itu naik. Nah, dalam teori deontologi ini, manusia tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Artinya, jangan sampai ada orang yang dirugikan hanya karena kita ingin membuat
satu konten yang ramai untuk ditonton banyak orang. Lalu apakah yang seharusnya kita lakukan sebagai konten kreator? Yang bagi saya, kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi yang kita dapatkan. Kemudian kita menyampaikan secara fakta utuh, tidak ada potongan-potongan, tidak ada sesuatu yang tidak kita sampaikan kalau itu fakta. Kemudian kita berani untuk mengoreksi jika ternyata terjadi kesalahan gitu. Nah, sebagai penonton juga sama. Jadi jangan langsung percaya pada satu video yang kita tonton. Kita harus berusaha untuk mencari sumbernya terlebih dahulu sebelum kita mempercayai, sebelum kita mengetahui bukti-bukti yang ada. Kemudian lihat kronologi lengkapnya dan biasakan melakukan tabayun terlebih dahulu atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum ikut menyebarkan informasi itu gitu. Nah, ketika kita udah tabayun, udah mengklarifikasi konten itu, udah berusaha untuk mencari kebenarannya dan kita menemukan, kita bolehlah untuk men-share video itu. Tapi ketika belum terbukti, kita tidak boleh untuk menyebarkannya karena berita itu belum terbukti kebenarannya. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan teori deontologi ini, kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di media sosial itu harus dibarengi juga dengan tanggung jawab dan moral yang ada gitu kan. Sebelum membuat atau membagikan sebuah konten yang ada di media sosial, kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah informasi ini terbukti kebenarannya, apakah informasi ini ada pihak lain yang dirugikan, dan apakah saya sudah bertindak secara jujur dan bertanggung jawab atas konten yang tersebar di media sosial ini. Kalau jawaban dari pertanyaan ini masih belum bisa kita jelaskan, mungkin lebih baik kita menahan daripada kita harus menyesal di kemudian hari gitu. Karena jejak digital itu panjang, tapi nama baik seseorang juga jauh lebih panjang dan lebih berharga. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.